Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya Yunita. Saya Salma. Saya Nabila. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai materi tentang gaya belajar, Intelijensi Dan kepribadian. Langsung aja kita simak videonya. Halo teman-teman, tahu nggak sih setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda? Hah? Kok bisa sih punya gaya belajar yang berbeda-beda? Ya bisa dong, apa aja sih gaya belajarnya? Nah, gaya belajar itu dispesifikkan menjadi 3, yaitu ada auditory, visual, dan kinestetik. Gaya belajar yang pertama yaitu ada gaya belajar auditory, yang dimana orang-orang auditory itu memiliki ciri-ciri ia lebih suka mendengarkan penjelasan-penjelasan dibandingkan dengan membaca. Lalu tips belajarnya tuh seperti apa ya? Nah, terkadang orang auditory itu belajar ia menggunakan musik, ataupun ia lebih suka mendengarkan penjelasan-penjelasan atau materi-materi dengan menggunakan rekaman ataupun mendengarkan suara. Lalu gaya belajar yang kedua yaitu ada gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri orang yang punya gaya belajar visual tuh seperti apa sih? Ciri-cirinya yaitu ia lebih mudah memahami gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Ia juga lebih suka membaca dibandingkan dengan mendengarkan. Lalu, bagaimana sih caranya orang-orang visual itu belajar? Nah, caranya orang visual belajar yaitu ia lebih suka membuat mind map, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Lalu, ia juga lebih suka mendengarkan penjelasan itu melalui video-video edukatif maupun video animasi. Baik, lalu yang terakhir yaitu ada kinestetik. Orang-orang kinestetik itu mereka itu lebih cenderung suka dengan pelajaran yang berbasis praktik dibandingkan dengan teori. Nah, terus cara belajar orang kinestetik itu seperti apa sih? Mereka itu lebih cenderung menyukai hal-hal praktik seperti pelajaran berbasis proyek dan juga eksperimen. Tapi bukan itu aja toh teman-teman, ada juga cara belajar kombinasi seperti visual auditory, auditory kinestetik, ataupun visual kinestetik. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi cara belajar dan interaksi dalam lingkungan pendidikan. Berdasarkan teori Big Five Personality, ada 5 dimensi utama kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan yang terakhir ada openness. Halo semuanya. Jadi sore ini aku lagi bareng sama kakak-kakak keren yang akan jadi narasumber kita dalam materi gaya belajar pada siswa. Nah, mungkin dari kakak-kakaknya bisa kenalan dulu sama teman-teman. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kansa dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Halo semuanya, saya Gitrof dari Manajemen Ekonomi. Oke, halo semua. Kenalin, saya Chandra dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2023. Pasti lebih ke visual ya Kak, soalnya kalau lihat warna, terus lihat gambar, catatan rapi itu juga lebih gampang nyatet otak gitu. Jadi kakak gaya belajarnya juga itu ya kak? Iya. Lagi terus kalau kita biasanya gimana? Kalau saya kebetulan karena emang kita cocokan ya kalau soal ini. Jadi antara cinta mobil visual sama visual saya lebih suka. Jadi suka nonton YouTube kak? Nonton YouTube animasi? Oke. Kalau Kak Chandra gimana Kak Chandra? Oke, kalau tadi kan satu gaya belajar, dua gaya belajar ya. Kalau menurut saya pribadi, jujur saya lebih condong untuk menggabungkan 3 gaya belajar sekaligus. Yaitu ada audio, ada visual, dan juga ada kinestetik. Dimana dari audio dan juga visual ini kan lebih untuk tampilan kita ya. Tampilan untuk kita mendengarkan dan juga kita menyimak bagaimana sih cara-cara kita untuk melakukan sesuatu ataupun dalam belajar itu. Dengan kinestetiknya kan kita untuk langsung terjun buat lakuinnya prakteknya gitu. Makanya kita bisa lebih berasa lagi. Mungkin kalau saya pribadi, saya lebih cenderung bareng-bareng sih, cuman dalam kuantitas yang masih bisa kontrol, misalnya 3-4 orang. 3-4 orang. Dan Akra? Atau bisa sama orang random? Yang penting sih pemikiran aja. Oh yang penting pemikiran. Boleh Kak Chandra kalau Kak Chandra gimana? Kalau dari saya pribadi ya terkait dengan sendiri ataupun kelompok atau bersama-sama ya. Aslinya saya menyukai dua-duanya. Cuman kalau emang ada yang benar-benar cukup berat istilahnya di dalam tugas itu ataupun dalam situasi belajar itu, saya condong untuk belajar secara mandiri.
untuk belajar sendiri, karena saya merasa bahwasannya itu bisa lebih fokus dan juga bisa lebih masuk ke dalam diri saya. Gitu. Kalau kakak Ansa gimana? Kalau aku lebih suka bareng-bareng Kak, karena bisa tukar pendapat, terus apa ya, nanti kan bisa jadi lebih semangat gitu Kak. Karena ada teman ngobrol. Betul. Oke. Kalau dari aku ya, tips belajar aku cukup simpel teman-teman semua. Cukup bikin catatan yang rapi, terus warna-warni, lucu, biar mata kita enak gitu memandangnya kan. Terus belajarnya dikit-dikit tapi rajin, rutin gitu, nggak masalah. Sama yang terakhir itu jangan kebut semalam gitu guys. Oke, lanjut nih kalau Kak Aji gimana? Oke, kalau mungkin dari saya, karena saya cenderung nonton, kalau belajar itu nonton ya, jadi misal lagi saya nonton satu video, saya catat, habis itu saya jelaskan ulang biar Jalan ulangnya sama? sendiri berdialog sendiri. Oh, bermonolog ya. Oke, baik. Kalau Kak Chandra gimana Oke, Kak? mungkin kalau dari saya tidak jauh beda ya dengan dua rekan ini, dengan dua kakak ini, asal ada tambahan satu aja sih menurut saya, cari tempat yang nyaman dan juga tenang, karena itu merupakan salah satu kunci agar apapun yang kita pelajari itu bisa masuk dan jadi cerna oleh diri kita. Dari teori yang sudah dijelaskan dan wawancara kepada beberapa narasumber kita belajar bahwa memahami gaya belajar, intelijensi, dan kepribadian bisa membantu memilih strategi belajar yang paling efektif. Tidak ada cara belajar yang salah. Yang penting kita tahu mana cara belajar yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai calon pendidik, kita juga harus memahami bahwa setiap siswa itu unik dan mempunyai gaya belajar yang berbeda.